Good evening, everyone. Halo, Miss. Halo. Oke, sudah jam 8:10 ya. Kita mulai kelasnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kelas kita hari ini berjalan-jalan lancar dan apa yang akan kita pelajari gampang dimengerti. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Berdoa, kita mulai. Amin. Oke, untuk hari ini kita akan bahas pertemuan structure and written expression, pertemuan ke-8, 9, dan 10. Ya. Di pertemuan 8, kemarin kita belajar ini ya. Belum bisa share screen ya. Ya. Sudah bisa melihat semuanya? Bisa, Miss, bisa dilihat. Oke. Kemarin kita belajar tentang conditional sentence ya. Conditional sentence itu meliputi satu kalimat tapi terdiri dari dua tenses ya. Yang mana kenapa disebut kalimat conditional? Karena berdasarkan kondisi ya. Kalau misalnya kondisinya kalimat awalnya adalah simple future, maka gandengannya adalah simple present. Jadi simple future di sini simple present atau sebaliknya. Jadi ini adalah kalimat pengandaian yang mana disebut tipe ke-1. Untuk rumusnya, jadi kalau kalian melihat ada verb 1, ya, berarti gandengannya juga verb 1. Yang mana simple present verb 1, kemudian di sini simple future verb 1, tapi ditambahi will, yaitu artinya akan. Contoh kalimat sederhananya, if I study. Jadi ini adalah verb ke-1 ya, study. Kemudian di sini juga verb 1 pass. Pass itu lolos, melewati, juga bisa. Jadi I will pass. Jadi if I study hard, I will pass. Jadi di sini ada kesesuaian atau kesinkronisasian ya, sinkron antara verb 1, gandengannya juga verb 1. Jadi nanti kalau ada di soal TOEFL, kalian melihat di sini ada verb 1 setelah if, berarti gandengannya juga verb 1 setelah will. Kalimat pengandaian yang mungkin akan terjadi. Di kalimat pengandaian bentuk 1 ini ada kesulitan teman-teman? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Gimana guys? Bisa dilihat nggak screen-nya? Kok kayaknya nggak ada ya? Bisa, Miss, bisa. Jelas, jelas. Jelas ya? Ya, jelas, Kayaknya Miss. nggak. Oke, bisa. Lanjut ya. Selanjutnya ada tipe kedua, pengandaian yang mana kalau misalnya setelah if kok verb 2, berarti selanjutnya would ya. Karena setelah would itu nggak boleh verb 2, jadi sudah diwakili oleh sama si would. Will-nya diganti menjadi kedua.
Jadi ingat ya, modal kemarin kita belajar tentang modal. Kalau setelah modal itu pasti verb 1. Kalau misalnya di sini setelah if ke verb 2, jadi bukan verbnya yang berubah, tapi modalnya yang berubah. Yaitu menjadi would. Jadi setelah if ke verb 2, otomatis setelahnya adalah would. Tuh. Kenapa? Karena would itu termasuk modal. Jadi kalau di dalam tenses itu disebut namanya past, tapi yang future. Past future. Masa lalu tapi kok masa depan itu gimana maksudnya ya? Jadi nggak akan terjadi ya. Namanya penyesalan seperti itu atau pengandaian. Contoh simpelnya ini dibalik ya. Ronnie would buy. Jadi dibalik boleh ya, bolak-balik boleh. Would buy. Sini modal bentuk kedua alias past future would buy. Kemudian otomatis setelah would buy harusnya kalau if berarti setelah if berarti verb 2. Itu. Susunannya seperti biasa ya, namanya kalimat susunannya pasti subject, verb gitu, subject, verb. Ini juga Ronnie subject, would, buy, itu verb. Verb yang diikuti oleh si modal, would. Oke, jadi kalau TOEFL itu kita fokusnya ke rumusnya aja. Kalau artinya hanya 20% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak usah khawatir ya sama nggak paham arti, nggak usah khawatir. Yang penting kita tahu rumusnya aja. Kalau misalnya setelah if verb 1 berarti setelahnya juga verb 1 yaitu diikuti oleh si modal will ya. Will itu bentuk pertama atau bentuk kesatuan. Kalau misalnya di sini ada verb 2 setelah if berarti gandengannya juga modal yaitu would verb 1. Ini namanya kalimat conditional sentence yang mana satu kalimat terdiri satu klausa maksudnya ya. Satu klausa terdiri dari 2 kalimat. Kenapa disebut klausa? Karena lebih dari satu kalimat. Itu ya, yaitu ada kenapa kok disebut 2 kalimat? Karena ada 2 kata kerja di sini. Subject verb, kemudian di sini juga subject verb. Itu namanya klausa. Jadi di soal TOEFL itu rata-rata bentuknya bukan kalimat tapi bentuknya klausa. Nah, klausa itu nanti macam-macam. Ada klausa bentuk kalimat pengandaian yaitu conditional sentence, 2 kalimat yang memiliki persyaratan ya, gandengan tersendiri. Kemudian ada ya bentuk tipe kedua seperti ini tadi ya, yang mana dia itu sifatnya kalimat untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau bertentangan dengan kenyataan ya. Contohnya if I passed. Nah, if I passed, pas ini verb 2 ya. If I passed the company entrance test, kalau saja aku lulus tes di itu tadi ya, di perusahaan, I would treat you. Jadi di sini pakai would untuk modal kedua dari will yaitu would. Aku akan mentraktir kamu sepiring bistik ya. Steak maksudnya. Oke. Jadi ini kalimat pengandaian kedua. Kenyataannya dia tidak lolos. Jadi kira-kira kalimat ini sudah dilakukan apa belum dalam realitas? Sudah, tapi kenyataannya dia nggak lolos, gitu ya. Jadi berkebalikan sama kenyataannya. Jadi kita kapan menggunakan kalimat pengandaian bentuk kedua? Ya, ketika memang sudah dilakukan dan kenyataannya tidak seperti kenyataan. Ronnie would buy a new car if he got the new job in foreign company. Ronnie akan membeli mobil baru ya pakai past future, habis itu gandengannya if he got verb 2 kalau dia menjalankan pekerjaan di perusahaan asing, foreign company. Jadi kenyataannya apa? Kenyataannya dia nggak kerja di perusahaan asing. Mungkin ya, bukan mungkin ya. Jadi kemungkinan besar dia itu udah ngelamar tapi nggak keterima di perusahaan asing seperti itu ya. Jadi ini bukan kalimat pengandaian atau melamun belaka, tapi memang sudah dilakukan dan tidak terjadi. Makanya dia pakai kalimat pengandaian kedua, yang mana kenyataannya berkebalikan fakta. Contoh yang ketiga, ini pakai were, karena apa? Karena nggak boleh if I you gitu aja ya. Jadi ini kalimat nominal, disebut kalimat nominal karena tidak ada kata kerjanya. Jadi kata kerjanya diletakkan setelah subjek.
Nah, kenapa pakai were kalau nggak pakai was? Ingat ya, kalau kalian melihat kata-kata were, kok kata-kata ya, auxiliary ya. Kalau kalian melihat auxiliary were, terletak setelah I, you, they, we, she, he, is, ini adalah kalimat pengandaian. Jadi kalau kalian melihat ada kalimat seperti ini, yang ditandai dengan were, yang mana subjeknya tidak pandang bulu, entah itu I, you, we, she, it, ya, I, you, they, we, she, it, maka gandengannya pasti pakai modal bentuk kedua, I would. Jadi jikalau aku menjadi kamu, aku akan melamar untuk beasiswa itu. Gitu. Jadi kenyataannya bagaimana? Ya aku bukan kamu, gitu. bukan kamu ya. Oke, dari sini untuk kalimat pengandaian tipe 2 sudah jelas belum? Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya. Nggak ada yang tanya. Oh, diperbesar. Seperti ini. Besar ini. Kebesaran guys. Nah, seperti ini kebesaran. Seperti ini pas ya? Gimana? Sudah pas ya? Pas, Miss. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya untuk tipe kedua ini. Jadi kita harus mengingat-ingat gandengannya. Selanjutnya, tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini hanyalah sebuah ilusi ya. Dia itu hanya mengandai-ngandai gitu ya, yang suka melamun, yang suka apa gitu ya. Ya sebenarnya nggak pernah dicoba untuk melakukan ini, tapi dia pakai kalimat ini gitu ya. Ini ada kalimat pengandaian, yang mana ketika kalian menemui ada ini apa namanya, pas ya. Ini pas. Pas itu ditandai dengan head. Head itu kata kerja bantu. Head. Kemudian ditandai dengan verb 3 berarti perfect. Ya, otomatis pas tapi perfect. Jadi head verb 3. Nah, kalau kalian menemukan setelah if ada head verb 3, maka gandengannya juga pas juga ya. Pasnya dalam bentuk would, kemudian pas perfect future. Ya, pas perfect future berarti ditambahin would aja. Would kemudian perfectnya have verb 3. Jadi nggak boleh pakai had juga, tapi pakai have verb 3. Would have verb 3. Selamanya, ya sudah pernah Miss Li kasih tahu ya, selamanya have atau had itu pasti gandengannya verb 3. Atau pokoknya verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh yang namanya kata kerja bantu. Contohnya seperti ini. If I had. Nah, had yang pertama itu adalah rumus ya, auxiliary, dan had yang kedua itu adalah verb yang mana artinya mempunyai. Jadi had yang pertama nggak usah diartikan, had yang kedua artinya mempunyai. If I had enough time, I would have come. Jadi come yang di sini adalah verb ketiga ya. Verb satunya come juga sama, verb keduanya pakai a, bacanya came, come. I would have come to your wedding party. Jadi kalau saja aku punya banyak waktu, aku akan datang ke pesta pernikahan kamu. Jadi kenyataannya memang dia nggak datang, dia hanya membual ya, dia hanya membual. Jadi kalimat seperti ini tuh dia hanya membual dan memang nggak akan dilakukan. Dia nggak akan pernah punya waktu. If I had worked hard, ini cuma pengandaian belaka ya. If I had worked hard, I would have got the promotion for manager position. Ini juga sama, jadi dia nggak pernah melakukan work hard, nggak pernah melakukan work hard ya, nggak pernah, karena nggak pernah coba, kecuali dia pakai conditional sentence bentuk kedua tadi ya, seperti ini. Kalau ini memang dia sudah pernah mau mencoba.
Oke. If I hadn't gone to the mountain, I wouldn't have had an accident. Kalau saja aku tidak pergi ke gunung, aku tidak akan mengalami kecelakaan. Nggak mungkin ya. Jadi dia itu membual. Intinya di sini teman-teman, misalnya kita nggak pakai penalaran umum ya untuk kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam TOEFL, memang 20% kita menggunakan penalaran umum, tapi untuk 80%-nya kita menggunakan rumus. Ya, jadi kita harus paham ini, gandengannya ketika kita melihat ada had verb 3, maka gandengannya juga would have verb 3. Di sini bedanya have, kalau di sini pakai had. Kenapa? Karena di sini sudah ada would. Oke guys, selanjutnya as if atau as though. Jadi ini adalah conjunction ya. Conjunction itu apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menyambung antar kalimat. Jadi kalau ada conjunction, berarti di situ pasti ada 2 kalimat atau lebih dari 2 kalimat bisa jadi. Nah, kalau ada lebih dari 1 kalimat, otomatis setiap kalimat harus ada kata kerja. Kalau misalnya dalam lebih dari 1 kalimat kok kata kerjanya cuma 1, maka kalimat itu harus dibenarkan. Nah, untuk keterangan selanjutnya, klausa yang diawali dengan as if atau as though itu menjelaskan suatu gagasan atau situasi yang tidak benar. Unreal tense, yakni menggunakan past atau past perfect. Contohnya seolah-olah gitu ya. Jadi artinya itu seolah-olah. As verb 1, habis itu as if atau as though seolah-olah, as verb 2. Atau kalau misalnya nominal pakai were. Jadi maksudnya a clause itu kalimat ya, sebuah kalimat. Jadi ini ada 2 kalimat, kenapa? Karena ada 2 kata kerja, yaitu verb 1, kemudian di sini verb 2. Kamu makan nasi seolah-olah kamu tidak makan 2 hari, padahal tadi pagi udah makan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi ini present unreal, as if and as though. Oke, jadi rumusnya ketika ada kata-kata as if atau as though, setelahnya pasti verb kedua. Seolah-olah. Kamu terus ya. Aku belajar TOEFL seolah-olah besok ujian. Jadi sekarang belajarnya sangat rajin gitu ya. I learned TOEFL as if tomorrow, meskipun besok ya. Tomorrow were exam. Gitu. Jadi meskipun time sheet-nya masih besok, kita tetap pakai verb kedua. Oke, jadi itu present unreal. Seolah-olah. Oke, contohnya dia berjalan seolah-olah dia adalah bintang tamu. He walks. Jadi pakai simple present ya. He walks as if he were. Tetap pakai were ya. Were itu menandakan kalimat itu pengandaian. Oke. Seperti biasa kalau misalnya sebelum as if itu verb 2, berarti setelahnya juga berubah. Jadi kalau di sini tadi verb 1, kalau di sini verb 2. Jadi urutan ya. Kalau di sini verb 2, berarti setelahnya verb 3. Seolah-olah. Wish juga subjunctive. Subjunctive itu kayak pengharapan ya, kalau pengharapan. Contohnya, Ari wishes, jadi ini pakai simple present ya. Dia berharap that April accepted his love. April di sini sebagai nama ya, karena diawali dengan huruf besar. Jadi Ari berharap April menerima cintanya, accepted his love. Karena berharap, jadi di sini pakai verb kedua. I wish they came. Jadi aku berharap mereka datang. Namanya juga berharap ya. Wish dan past perfect ketidakmungkinan ya, tapi masa lampau. I wish I had finished. Ini seperti kalimat conditional sentence. Jadi kata lain dari if ya. I wish. Kemudian contoh selanjutnya, we wish we had met.
Ini juga pakai past perfect, had met. Dan selanjutnya exercise. Untuk exercise di sini sudah paham belum ya? If I had stayed in Berlin, I would have found a new girlfriend. Jadi ini tipe 3. Sudah dilihat belum, guys? Untuk pembahasannya, ada kesulitan nggak? Oke, saya pikir sangat paham ya. Next, selanjutnya, kalau comparison itu perbandingan ya. Miss tanya, Miss. Iya ya, Ya, Miss Emma. Ya, untuk soal latihannya kan ada unless, Miss ya. Kalau unless itu berarti formulanya belum ada di teori, Miss. Apakah itu Unless itu subject verb? Oke, sama ya, semua teori sama, maksudnya semua rumus sama subject verb ya. Jadi unless itu sama dengan if ya. Ya. Jadi kalau misalnya setelah unless itu verb 1 berarti selanjutnya juga verb 1. We will. Oke. Jadi unless itu kata lain dari if sama. Kemudian hurry up itu verb ya, Miss? Ya, hurry up itu kata kerja. Hurry up. Hurry. Gimana Miss Emma? Ya. Kemarin saya bingung hurry up ini apakah kata kan cepat gitu ya? Kan tidak cepat. Apakah itu hurry ada up-nya ya? Up itu menunjukkan kata kerja. Contohnya sit down, stand up, kemudian apa lagi? Shut up. Ya, itu semua verb ya, Miss. Kalau ada up-up-nya itu ya, kata perintah. Iya. Ya, sudah Miss itu aja. Oke, thank you. Comparison itu perbandingan. Comparison digunakan dengan kata sifat, adjektif, atau kata keterangan. Keterangan adverb sudah pernah kita bahas ya, apa aja keterangan waktu, tempat, kerja, kata sifat, macam-macam. Comparison itu kayak lebih atau setara ya. Lebih atau setara. Nah, kalau misalnya di sini setara, itu pakai apa? Pakai S ya. S, adjektif atau adverb sama gandengannya juga S. Contohnya, mother works as hard as father. I will be as strong as you are. Kenapa di sini pakai are? Kok di sini nggak ada is atau semacamnya? Karena di sini, kenapa? Karena di sini kalimatnya nominal. Kalau di sini kalimatnya verbal. Yes. Wait for a second ya guys. Alright, Miss. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya kata sifat, berarti gandengannya juga kata sifat. Intinya as, us. Ini masih gampang ya levelnya ya. Kemudian selanjutnya, adjektif atau adverb, dan itu maksudnya comparative degree yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih. Contohnya, he is more clever.
Clever itu artinya pandai ya. Kalau lebih pandai berarti tambahin more. Ada juga ketika bahasa speaking, orang native speaker, ketika mau bilang lebih pandai, cleverer juga bisa ya. Jadi ada beberapa suku kata, 2 suku kata ya, lebih dari 1 suku kata, clever. Itu kan ada 2 suku kata, maka ditambahin er aja sudah menunjukkan kalau dia itu lebih pintar, more clever atau cleverer. Kalau dalam bahasa speaking ya, kalau kita ke grammar, kita lebih pilih aman, jadi kita pakai more clever than I am. Biasanya than me ya. He is more clever than me, bisa. Tapi lebih ke speaking ya. Kalau than I am, itu lebih ke tulis. Kemudian selanjutnya, kalau pakai less bisa ya, kurang ya. Less clever than I am. An elephant is bigger than a horse. Kemudian cheetah runs more quickly than leopard. Jadi pakai more. Di sini adjektif ya, atau adverb. Quickly nih. Ya, quickly itu apa? Adverb. Kenapa? Karena dia menjelaskan verb runs, mendeskripsikan atau memodifying verb run. Kalau dalam bahasa grammarnya modifier, modifying verb, makanya disebut adverb. Tapi adverb itu enggak hanya mendeskripsikan kata kerja, bisa juga kata keterangan tepat, waktu, itu disebut adverb ya. Oke, itu untuk yang komparatif lebih. Jadi gandingannya pakai, kalau pakai than, more than. Kalau us gandingannya juga pakai us, gitu kan. Kan kadang-kadang kita keterkecoh, us itu diartikan karena, seperti itu. Seperti, gitu ya. Yang paling sering itu kalau soal semacam ini, keluarnya di poin yang B, yang cari yang salah atau cari yang nggak cocok. Next, double comparative. Nah, double comparative ini juga sering banget muncul di soal TOEFL yang bagian part A, yang part A ya. Semakin, titik-titik, semakin, titik-titik. Nah, kalau polanya ya sama ya. Contohnya the smaller berarti the cuter. Jadi misalnya sebelumnya itu komparatif, selanjutnya juga komparatif. The larger, the more expensive, bukan the expensiver ya. Kenapa? Karena lebih dari 1 suku kata. Expensive, ada 3 suku kata. Kalau large ini bacanya large gitu aja, 1 suku kata, large. Bukan larger ya, tapi large. Berhubung lebih berarti larger. The larger, the more expensive. Semakin besar, semakin mahal. Oke. Kalau kalimat yang lebih panjang, contohnya seperti ini. The sooner he leaves, the happier I will feel. Semakin cepat dia pergi, semakin saya bahagia. Mungkin yang pergi penyakit ya, atau pengganggu. The bigger the house is, the more expensive the price. Jadi semakin besar rumahnya, semakin mahal harganya. Ada juga selain semakin ya, kalau tadi semakin-semakinan ya, semakin ku mencintaimu, semakin ku harus ya, kayak lagunya Mas Niji ya. Next. Gradual itu semakin lama. Gradual itu maksudnya berhubungan dengan waktu ya. Contohnya, Agung is taller and taller. Jadi ini ada apa unsur waktu di situ, semakin tinggi ya, semakin lama makin tinggi. Agung semakin lama semakin tinggi. Maksudnya bertambah usia makin tinggi gitu. More and more people come to Pare. Nah, ini berhubungan dengan waktu ya, semakin lama semakin banyak orang datang ke Pare. Pare
bukan pare-pare ya, pare aja. David read more and more books. David membaca buku semakin lama semakin banyak. Jadi berhubungan dalam waktu. Oke. Selanjutnya ada superlatif. Superlatif itu yang paling ya. Nah, seperti tadi, kalau misalnya cuma satu suku kata, tinggal nambahin est aja. Long menjadi longest, big menjadi biggest, smart menjadi smartest. Ya. Kalau misalnya lebih dari satu suku kata, berarti adverb atau adjektifnya ditambahin the most. Ada the-nya ya, ingat ya teman-teman, ada the-nya. The most. Contohnya seperti ini. Nena is the most diligent in her class. Jadi pakai the most, kenapa? Karena diligent itu lebih dari satu suku kata. Gampang banget ya. Kemudian all of the greatest lakes. Nah, di sini kita tekankan ada all of, ya, all of the greatest lakes. Di sini tetap pakai s, ya. Di antara semua danau terbesar, gitu. Jadi all of the greatest lakes di sini tetap pakai s, bukan greatest lake aja. Jadi ada plural ya. Untuk plural tetap pakai s. Kalau di sini one of itu juga tetap pakai s, ya. Meskipun one, tapi di sini tetap pakai s. Kenapa? Karena di sini adalah artinya salah satu dari beberapa pulau yang terbesar. One of the biggest islands. Dan di sini sering kita lupa gitu. All of diikuti jamak, one of juga diikuti jamak. Kenapa? Karena di sini diartikan salah satu dari beberapa. Nah, seperti ini juga Reza is one of the smartest apa? Smart apa gitu. Oh, ternyata smartest student gitu, bukan smartest children. Jadi di sini intinya kita poinnya di sini jamak, diikuti jamak ya. One of the 3 girls, one of ya, satu dari 3 cewek. Jessica is the most beautiful. Oke, kemudian untuk latihannya yang kemarin ada masalah, ada kesulitan? Ya, Miss Emma. Ya, terima kasih Miss. Untuk latihannya saya tanya yang nomor 1, Miss. Oke. Kunci jawabannya kan the most useful ya, Miss. Tapi di soalnya itu ada then. Apakah boleh ya kalau then? Saya mikirnya then dan itu lebih berarti dari gitu. Lebih dari. Ya, tapi itu. Tapi di situ penjawabnya pakai the most useful. Saya awalnya more useful. Tapi Miss-nya kuncinya itu the most useful. Cuman ini yang di-share kok more useful ya, Miss ya? Oh. Ini ya? Iya. Yang di kunci jawaban yang dikirim Miss-nya itu the most useful, Miss. Kok nggak sama ya, Miss ya? Tapi ini yang tayang more. Yang tayang ini more useful. Oke, wait. Apa kuncinya? Pembahasan MIT 9. MIT 8. Oh, sorry. Ya, 8. Masih 8. 8 aja lama ya, guys ya. 8 yang comparison. Okay. Nah, itu. Ini. Iya. Iya, memang the most ya. Tapi yang betul apa ya, Miss? Saya mikirnya apa, kan ada then ya. Apa boleh kalau then itu the most gitu. Jadi saya awalnya jawabnya more useful. Oke. Jadi kenapa kok pakai the most? Karena di sini metalsnya banyak ya, nggak cuma satu. Jadi dia yang paling. Sudah nggak ada di sini satu-satunya metal. Perbandingannya cuma sama metal-metal yang lain. Jadi nggak sama metal yang satunya gitu. Jadi jamak lebih superlatif itu ada then nggak masalah ya? Nggak masalah. Saya pikir kalau then tuh hanya comparative degree gitu. Ini kan superlative degree boleh ya, Miss Devi? Boleh kan.
paling kan pasti ada perbandingannya sama yang lain, tapi yang lainnya itu yang mana? Kalau yang lainnya sama yang 2, 3, 4, nggak masalah pakai more. Tapi ini sudah perbandingannya sama semuanya metal sudah, nggak ada temennya lagi. Berarti dia yang paling. Oh, jadi kuncinya itu di apa? Sudah nggak ada perbandingannya lagi. Oh iya. Kecuali kalau misalnya di other metal, gini aja satu. Berarti masih ada perbandingannya yang lain. Berhubung di sini sudah disetop sama si metals gitu. Berarti sama yang banyak kan dia yang paling gitu. Oh iya. Iya, baik. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Selanjutnya sudah ya berarti ya. Mid 8 nggak ada. Saya sudah, Miss. Yang teman-teman Oke, mungkin sudah. Teman-teman kayaknya ngikut aja ya, Miss Emma ya. Oke, selanjutnya kita bahas materi 9. Materi 9 ini saya tutup dulu. Kausatif. Kausatif verb itu untuk menyuruh ya, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, tapi dengan bahasa yang tidak kasar ya, tidak langsung bahasanya. Contohnya apa aja, pakai apa aja? Pakai let, make, have, atau get. Contohnya yang pakai let, subjek, let atau let's. Nah, let atau let's kapan kita menggunakan let, kapan kita menggunakan let's, ya tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, berarti pakai let's. Tuh. Tuh banyak nyamuknya, guys. Kemudian contohnya seperti ini. My mother lets. Nah, lets siapa? Nyuruh siapa? Tuh. Nyuruh aku boleh, lets me. Jadi yang disuruh itu menjadi objek ya, menjadi objek. My mother lets me. Kalau misalnya nyuruh mereka berarti lets they apa lets them? Ya, lets them ya karena menjadi objek. My mother lets me choose the dress. Jadi ibuku menyuruhku atau mengizinkanku, memintaku, bebas ya, artinya bebas. Yang mana yang jelas artinya adalah menyuruh. Kemudian ada Gino lets Gito borrow his pen. Gino membiarkan Gito meminjam pennya. Artikan membiarkan, mengizinkan, bebas mau mengartikannya apa. Miss Hermina will let me take the day off. Jadi poinnya di mana? Poinnya adalah ketika kita mengetahui ada verb let, ya subjeknya itu bebas, kemudian verbnya itu let. Ini termasuk let ya guys. Termasuk verb ya let ini. Kemudian di sini selalu objek. Oke. Apakah objek itu harus orang? Enggak ya. Bebas ya. Tapi di sini kan rata-rata pasti orang yang disuruh ya. Kecuali film fantasi pasti bukan orang yang disuruh. Film kartun atau lagi ngomong sendiri juga boleh. Bebas. Nah, selanjutnya berarti apa? Bare infinitive. Bare infinitive itu maksudnya apa? Maksudnya kata kerja yang tanpa perubahan sama sekali. Contohnya choose itu verb 1 biasa. Borrow itu juga verb 1 biasa. Take itu juga verb 1 biasa, nggak usah ditambahin apa-apa atau nggak usah berubah sama sekali. Simple verb itu namanya bare infinitive. Bare itu kosongan. Tangan kosong, bare hand. Ya. Selanjutnya selain pakai let, ya, yang kedua itu pakai make. Ya, kalau make itu maknanya atau konotasinya itu lebih maksa. Kamu kok maksa sih? Don't make me. Itu aja udah cukup ya. Jangan paksa aku. Don't make me. Oke. Untuk rumusnya sama semuanya rumusnya ya. Cuma kita lebih ke maknanya di sini ya. Kalau let itu lebih halus.
Kalau make itu agak kasar, lebih maksa. Agak kasar, lebih memaksa itu biasanya yang disuruh itu bukan orang biasanya. Biasanya kalau di sini kan keterangannya orang ya, bisa. Orang itu juga bisa. Tapi lebih sering ke bukan orang. Contohnya aku kan kompornya rusak, ngomong sendiri. Aku maksa komporku untuk nyala, tadi diapain gitu ya. Komputernya rusak, mau dibenerin. Misalnya gitu. Dibenerin sama siapa? Sama orang ya. Makanya dia kalimatnya pakai I made my computer work. Tuh. Habibie and Ainun movie makes me cry. Siapa yang membuat nangis? Ya ini ya, Habibie dan Ainun movie-nya itu. Yang nangis aku, me cry. Kan nangisnya maksa. Kita nggak pengen nangis kan kalau misalnya nonton itu kan memang niatnya kita nggak pengen nangis, pengen tahu ceritanya ya. Berhubung nangis ya karena memang harus nangis. Makes me cry. Tio. Nah, ini kurang S ya, guys ya. Mix ya harusnya, mix. Oke. Guys. Komputer saya agak ini sepertinya. Sekarang tanggal berapa ya, guys? Tanggal 8 ya? 8. Ya, ya. Ya. Video zoomnya ini kejeda ini ngerekodnya. Coba misli ngerekod lagi ya. Oh, sudah. Oke, make tadi agak maksa ya. Jadi Tio makes his sister do his homework. Berarti Tio nyuruh adiknya atau nyuruh saudaranya ngerjain PR. Maksa, tapi konteksnya maksa, situasinya maksa. Have. Nah, kausatif have, kata perintah memakai have itu memberikan tanggung jawab. Kayak contohnya ini. Rumusnya sama ya. Subject, have, complement, verb infinitive. Tetap subject, have, complement. I have her clean the house. Saya meminta kepadanya untuk membersihkan rumah dalam artian karena dia mungkin dikasih tanggung jawab, karena mungkin dia memang adalah tugasnya sebagai seorang ART atau sebagai ibu rumah tangga atau sebagai anak. Jadi dia itu ada hak gitu loh, ada hak untuk menyuruh gitu. Jadi itu have itu biasanya gitu. I have her clean the house. Kenapa kok dia pakai kata-kata have her clean? Ya karena dia pakai have karena dia memang memiliki hak untuk menyuruh gitu ya. Memiliki hak untuk menyuruh. Karena itu tadi ya, kemungkinan besar dia adalah anaknya, pembantunya, atau guru nyuruh murid, kayak gitu. Robbie had his son take the class. Nah ini juga, karena Robbie ayahnya, ini anaknya, had. Untuk penggunaan had itu sendiri berarti tensisnya pakai past ya. Jadi menyuruhnya udah, entah itu tadi, entah itu kemarin, kayak gitu. Udah intinya. Kalau have berarti nyuruhnya entah itu sekarang, entah itu memang biasanya nyuruh, ya tergantung situasi dan kondisi. Kalau had itu otomatis past. I have the house cleaned by her. Kalau ini kalimatnya lebih ke pasif ya. Jadi I have the house boleh. I have the house loh. Masa aku menyuruh rumah kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya setelah have itu kok kata kerja, kata benda, berarti setelahnya pasti verb ketiga. Itu ya guys ya. Miss katanya tadi nggak boleh verb 3 itu berdiri sendiri. Ya, betul sekali ya. Konteksnya memang dia nggak boleh berdiri sendiri. Nah, kalau dalam kausatif dia boleh berdiri sendiri. Oke, karena dia pasif yang diikuti oleh kausatif gitu. I have the house cleaned by her. Saya minta rumahnya dibersihkan. Kalau misalnya di sini nggak pakai by, dihapus boleh bisa ya. Jadi misalnya kamu kok itu ya pagi-pagi udah ngerumpi ke sana kemari, emang kamu nggak bersih-bersih rumah apa kok kurang kerjaan? I have the house clean gitu bisa ya. aku udah minta seseorang untuk bersihin rumahku gitu. Jadi
Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. I have the house clean. Kamu kok nggak belajar TOEFL? Kan kamu mau ini tes TOEFL. Aku udah bayar orang. I have the task done. Boleh. Kalimatnya aja, tapi jangan dipraktekkan ya. Kemudian selanjutnya Rob had the glass took by his son. Ini juga setelah have atau had pakai kata benda langsung ya. Jadi kalau setelah kata benda itu pasti pakai verb 3. Jadi ini bukan took ya guys ya. Sorry salah ketik, harusnya taken. Taken. Verb 3-nya take itu taken. Take to taken. Oke, selanjutnya ada get. Get. Kausatif get itu untuk menunjukkan meyakinkan. Untuk melakukan sesuatu. Jadi lebih ke meyakinkan. Contohnya kayak gini. Hendro got pakai verb ke ini ya, verb kedua, got his brother to buy him a burger. Ingat ya, setelah kausatif itu pasti gandengannya verb 1, bare infinitif biasa. Kecuali kalau kalimatnya pasif yang mana biasanya setelah kausatif itu benda. Ini complementing benda. Contohnya ini, Rianti gets her car washed. Gitu. Di Rianti mencucikan mobilnya. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia seperti ya, Rianti mencucikan ya. Mencucikan ya. Masa melondrikan. Mencucikan mobilnya. Membangun mobil ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya yang lebih enak itu. Intinya gitu ya. Jadi antara have sama get ya. Jadi antara have sama get itu hampir mirip sebenarnya guys. Hampir mirip karena lebih ke meyakinkan ya. Lebih ke memiliki, kalau have tadi kan lebih ke memang memiliki hak untuk menyuruh ya. Kalau get dia lebih ke meyakinkan. Get. Mungkin ini Hendra got his brother to buy him a burger. Konteksnya karena brothernya nanti dikasih imbalan atau apa gitu semacamnya ya. Rianti gets Lionel to wash her car. Nah, berarti Rianti nyuruh Lionel. Ini mungkin Lionel nanti dikasih sesuatu atau apa. Kalau dipakai kalimat pasif, jadi Riani gets her car washed. Jadi Riani menyuruh seseorang untuk mencuci mobilnya gitu maksudnya. Dan yang lebih sering dipakai sama orang native speaker itu ini kalimat yang pasif ya. Kalimat yang pasif. Rianti gets her car washed. Oke. Untuk di exercise 9 di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya Miss. Ya, Miss Emma. Ya, silakan. Ya, makasih. Untuk rumusnya itu kan apa? Rumusnya tadi namanya simple verb ya? Ya. Simple verb atau bare infinitive. Ya, Betul. Miss ya, istilahnya. Ya. Nah, itu yang saya agak bingung. Untuk simple verb yang dimaksud itu sama dengan verb one atau beda ya, Miss ya? Simple verb itu ya verb 1 itu sama. Verb 1. Tapi ya, kalau bedanya ya misalkan verb 1 pada present tense gitu kan mengikuti jenis dari subjeknya ya Miss, apakah singular atau plural ya Miss ya? Iya, kalau di betul. Sepertinya kok selalu bentuknya singular ya? Iya. Kayaknya selalu nggak mengikuti itu loh Miss, nggak mengikuti jenis subjeknya gitu loh. Misalkan nomor apa? Ya, nomor 3 ya. Nomor 3 itu nomor 3 ini ya the teacher. Yang latihan Ini ya the teacher. The teacher had the class. Ya,
the class ini saya awalnya mikirnya dia itu singular, the class-nya. Jadi saya nulisnya write, tapi ternyata ini tetap Write bentuk aja. write aja, ya gitu. Iya. Ya memang simple present itu verb 1 tanpa ditambahi apapun. Berarti tidak menyesuaikan jenis ininya kan Miss ya? Apa jenis objeknya tadi loh ya? Enggak. Ya. Tidak. Tidak ya. Mau berarti Ya, apakah karena itu kalimat kausatif. oh, gitu. Entah itu subjeknya lah 1, entah itu Ya. lebih dari 1 tetap pakai verb 1, simple verb tanpa ditambahin apapun. Oh iya, makanya itu yang nomor berapa tuh ya? Nomor 15 ya. Nomor 15 itu kan juga jelas kalau komplementnya itu a professional photographer kan jelas singular ya, Miss. Tapi ya ternyata ini kunci jawabannya tetap fix ya. Saya awalnya jawabnya fix gitu. Iya betul. Ya, emang seperti itu, Miss. Ya. Perbedaannya ketika verb 1 tapi tanpa ditambahin s atau es. Jadi kita fokusnya di kausatifnya aja. Di sini gets, got, kan sudah diwakili sama ini get, gets, got. Ini yang awalnya aja. Ini juga gitu, has, have, had diwakili sama yang ini kausatifnya. Untuk selanjutnya, entah itu kalimat pasif berarti past participle, kalau kalimatnya aku berarti bare infinitive simple verb tanpa ditambahin apapun. Namanya juga bare ya, bare itu kosongan. Jadi verb aja, nggak usah ditambahin apa-apa. Oh, gitu. Mungkin itu ya, Miss, ya bedanya ya. Ini simple verbnya jenis bare itu beda dengan simple verb pada umumnya ya. Iya, betul. Kalau bare itu memang kosong tanpa tambahan s, es, gitu. Kalau nggak teliti bisa terjebak di situ ya, Miss, maksudnya. Betul sekali. Kita harus bisa menganalisis ini tuh kalimat sederhana apa kalimat kausatif atau apa. Tapi ya kan sudah ada ciri-cirinya. Kalau kalimat pasif berarti, kalau kalimat kausatif berarti ada let me, have, get gitu. Jadi kita lebih sering mengerjakan latihan soal. Misalnya soal dari Miss Li udah terlalu gampang ya, silakan kalian surfing di internet ya. Itulah guys. Ya, baik, terima kasih. Oke. You are welcome. Materi 9 sudah tutup. Sekarang kita langsung ke kalimat pasif ya guys ya. Nah ini dia kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu kuncinya kita hafal tenses ya. Kalau kemarin kita sudah paham sama tenses, sekarang kita tinggal mempraktekkan ke kalimat pasif. Dalam grammar itu istilahnya adalah passive voice. Voice itu suara. Tapi enggak ya. Di sini kalau secara gramatikal passive voice adalah kalimat yang pasif. Kalimat pasif itu maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan di atau ter. Ini contohnya. Mobil dikendarai dia. Seperti itu contohnya. Kalau misalnya tensesnya simple pasif yang present, ya berarti verb 3 tapi diikuti is mr, gitu ya. Is mr. Kalau tensesnya simple present. Written kurang T ya, T-nya double ya. An article is written by him. Di sini poinnya is written. Kemudian is fed, anjingnya dikasih makan dia. Tuh. Kalau misalnya bentuk pasif tapi yang past tensesnya berarti tetap pakai verb 3 written tapi to be-nya adalah yang was ya, bentuk pastnya was. Jadi bentuk simple-nya is, bentuk pastnya was. Jadi pasti pakai to be. To be is are, kalau bentuk keduanya ya was atau were. Kemudian kalau misalnya future gimana? Kalau simple future sama pakai verb 3 tapi diikuti oleh to be. To be-nya apa? Apakah is atau was? Nggak mungkin ya. Jadi pakai
be. Kenapa? Karena ada modal will. Ingat ya, modal itu nggak boleh diikuti sama verb macam-macam. Dia harus bentuk pertama. Bentuk pertama dari yang pertamanya is adalah be. Nggak boleh pakai will is, nggak boleh. Ini be ya. Jadi to be itu bentuk pertama dari yang pertama, habis gitu is, are, atau were, kemudian was, were gitu. Selanjutnya present perfect ya. Present perfect ya berarti tetap verb 3. T-nya kurang satu semua ya guys ya. Salah ketik silakan dibenerin sendiri ya nanti. Present perfect ya, perfect itu tetap di sini verb 3, tapi yang menandai perfect itu kan verb 3 juga ya. Nah, verb 3-nya be itu apa? Berarti ya been gitu. Nah, verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kecuali kalimat kausatif tadi ya. Maka diikuti oleh si yang menandakan present berarti has been written by him. Udah ditulis artikelnya gitu, berarti an article has been written. By itu hanyalah sebuah komplement atau pelengkap, jadi dia boleh hilang, boleh enggak. Kalau butuh, berarti tambahin aja by him. The dog has been fed. Oke, kalau misalnya kalian mau menghafal ya, ini tensesnya ya. Bab 1 berarti to be plus verb 3. Tapi kalau saran Misli, kalau menghafal memang butuh waktu ekstra ya. Need an extra time. Jadi kalau bisa kalian menghafalnya itu pakai nalar aja, pakai apa itu? Nalar aja lah pokoknya. Dinalar aja. Present itu berarti bab 1. Oh, berarti to be-nya is gitu ya. Gitu aja. Future itu berarti will, oh berarti to be-nya be. Oke. Oh langsung latihan guys. Untuk latihannya ada kesulitan? Kayaknya gampang ini. Oke, Miss Emma, silakan. Ya, makasih Miss. Untuk latihannya itu saya mau tanya yang nomor 1 ya. Ini ya. Itu kunci jawabannya kan the house ya. Nah, saya itu jawabnya tetap a house. A house was built by them. Itu boleh nggak, Miss? Ini kan itunya. Pertanyaannya. Nah, lalu kalau jawabnya tetap a house gitu, apakah boleh atau harus ganti? Oh, boleh. Itu ya, mungkin salah ketik ya. Jadi a house boleh. Oh ya. Salah ketik kayaknya. Harusnya a house memang. A house was built by them. Oh, ya. Sesuai kalimat. Ya. Lalu yang nomor 2, Miss. Nomor 2 itu saya jawabnya kalau Miss-nya kan seperti itu ya. Mana kunci jawabannya belum di-share. Yang saya tuh agak saya balik gitu loh. Saya Susan is taken by our uncle to hospital. Tapi kalau Miss Lee kan Susan is taken to hospital by our uncle. Itu gimana? Gimana jawabannya Miss Emma? Saya Susan is taken by our uncle to hospital. Oh, oke. Boleh seperti itu juga boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Yang penting susunannya sudah benar. Ya, benar. Is taken gitu. Untuk susunannya yang komplement bebas. Oh, sebenarnya ya bebas. Ya. Nomor 6 itu juga harusnya the window ya, Miss ya. Kuncinya a window. Mungkin typo ya. Window. Window. A robber broke window of the shop. Kemudian the maksudnya ya. Ya, salah ketik ya. Harusnya the. Thank you. Ya. Ada lagi Miss Emma? Sudah. Tapi yang exercise sebelumnya itu ternyata saya masih ada yang belum paham, Miss. Yang mana, Miss? Bukan yang ini, bukan topik 9. Topik 9, oke. Sebelumnya tadi. Ini, yang mana? Ya.
Yang kausatif kan ya? Yang relative clause. Sama. Ada beberapa exercise ya, Miss ya. Yang relative I clause. see. Oh, ternyata ini ya. I see. Ada 3 itu, ada 3 topik itu. Yang kelewatan ya. Jadi kayaknya baru kausatif ya, Miss ya. Yang relative clause sama ya. possessive clause belum dibahas. I see. Oke. Teman-teman nggak ada Maaf ya, Miss dan teman-teman. It's very good. Oh, ini relative clause ya. I see. Ya, karena waktunya sudah habis, nanti kita bahas lagi di Zoom selanjutnya ya untuk yang ini ya, relative clause. Yang relative clause sama 2 ya, Miss, possessive ya, relative clause sama ini. Belum ya. Ya, oke. Thank you, Miss Emma, sudah mengingatkan. Possessive clause. Oke. Karena ini pembahasannya sangat panjang ini. Oh gitu. Iya. Saya kadang soal latihannya itu agak beda gitu kadang dengan rumusnya ya, agak dimodifikasi sama Miss-nya jadi bingung kadang. Oke guys, thank you ya Miss Emma sudah mengingatkan ya. Nanti di Zoom selanjutnya berarti Zoom ke-4 ya. Ya, Rabu ya. Zoom ke-5 ya, sekarang yang Zoom ke-4 ya. Ya teman-teman, nanti untuk link Zoom-nya seperti biasa Miss Li share di deskripsi grup ya. Selalu Miss Li share di deskripsi grup. Kemudian nanti Miss Li resume untuk pertemuan week 1 sampai week 2-nya. Week 2 itu berarti pertemuan ke-6 sampai dengan 10. Nanti Miss Li share juga di situ ya. Oke, semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah join hari ini. Bye-bye, Miss. Thank you so much. Oke, terima kasih, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, guys. Terima kasih, Miss. Oke.